Oke, selanjutnya kita akan belajar ini part 3, latihan soal dari sistem persamaan linear satu variabel. Kalau kemarin kita belajar soal-soal yang straightforward, soal-soal yang sederhana. Nah, sekarang kita akan belajar soal-soal SPLSV yang melibatkan soal cerita gitu ya. Nah, saran saya sebelum kita bahas ini akan saya pause, kemudian kamu baca soalnya, terus coba kerjakan. Nanti kita akan cek hasil pekerjaannya apakah jawabannya sama atau tidak ya. Oke, kita baca dulu. Yang pertama, Andi pergi ke toko buku untuk membeli buku matematika SMA kelas 10, di mana harga buku yang harus dia bayar setelah mendapat diskon 10% adalah Rp9.000. Maka harga buku sebelum didiskon adalah, nah, soal-soal seperti ini itu merupakan aplikasi nih dari SPLSV gitu. Karena kita di sini dituntut memodelkan soal cerita ini menjadi suatu persamaan matematik yang melibatkan adanya variabel atau peubah. Ya, coba kamu pikirkan dulu, nanti kita akan cek ya. Oke, kita bahas ya, nomor 1. Jadi ceritanya si Andi ini beli buku gitu kan. Nah, ketika bukunya itu didiskon 10%, jadi kata kuncinya di sini adalah diskonnya adalah 10%. Jadi ngomong-ngomong diskon itu adalah potongan harga ya. Jadi diskon itu adalah potongan harga gitu. Nah, ketika didiskon 10%, harga bukunya itu tinggal Rp9.000 gitu. Berarti harga sesudah didiskon itu adalah Rp9.000. Nah, pertanyaannya sekarang adalah Anda diminta untuk mencari berapa sih harga buku awalnya gitu kan. Harga awal dari bukunya itu berapa gitu maksudnya. Nah, tentunya kamu pasti sudah paham kan arti dari diskon itu potongan harga. Maka kita bisa menyusun persamaan matematiknya itu seperti ini. Jadi, harga buku di awal, ini saya singkat H awal kayak gini, dikurangi dengan harga diskon, itu harus sama dengan Rp9.000. Kenapa bisa seperti ini? Karena harga diskonnya itu setelah didiskon 10% itu dia menjadi Rp9.000. Berarti diskonnya berapa kan kayak gitu. Nah, sekarang tugas kita itu gampang. Tugas kita itu sekarang hanya mencari harga diskon dan harga buku awal. Misalkan nih, nah ini butuh pemisalan. Namanya variabel, maka kita harus memisalkan gitu kan. Misalkan harga buku di awal itu adalah X, misalkan. Maka harga diskon itu berarti adalah harga buku di awal dikalikan, nah misalnya namanya bukan X, misalnya namanya adalah, misalkan harga awal itu N kayak gini ya. Maka harga diskon itu adalah harga awal dikalikan dengan 10% kayak gitu kan. Maka harga awalnya itu adalah N dikali 10%, yaitu 0,1 N. Kenapa bisa seperti ini? Diskon itu kan potongan harga ya. Kalau diskon 50% ya berarti dipotong setengah. Diskon 10% berarti ya dipotong 0,1 kalinya kan gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah punya persamaan ini, kita bisa masukkan ke dalam sini. Sehingga kita bisa tulis harga buku awal nih. Harga buku awal kan misalkan tadi N, berarti ini adalah N. Dikurangi harga diskonnya itu adalah 0,1 N. 0,1 N itu harus sama dengan Rp9.000. Sehingga kita bisa menyederhanakan ini. N itu berarti 1 N dikurang 0,1 N, maka ini menjadi 0,9 N. Itu harus sama dengan 9.000. Sehingga N-nya adalah 9.000 dibagi dengan 0,9. Sehingga N-nya adalah 10.000. Nah, N ini tadi apa? N itu adalah harga buku awal. Oh, berarti harga buku awal. Nah, N ini tadi itu adalah harga buku awal. Harga awal dari bukunya. Sehingga harga diskonnya itu berapa berarti? Ya sudah, berarti kamu bisa masukin harga buku awal
dikurangi harga diskon sama dengan Rp9.000. Kalau harga buku awalnya Rp10.000, maka harga diskonnya berapa? Ya 1.000 gitu kan. Nah, itulah sebabnya soal-soal seperti ini itu harus melibatkan suatu bentuk model matematik yang mana kita membutuhkan suatu variabel atau peubah. Dalam hal ini itu variabelnya satu, yaitu N kayak gitu ya. Jelas ya? Oke. Berikutnya kita gerak ke soal nomor 2. Nah, Andi berangkat naik sepeda dari toko buku A menuju toko buku B dengan kelajuan rata-rata 20 km per jam. 30 menit kemudian, Banu dengan rute yang sama berangkat dengan kelajuan rata-rata 30 km per jam. Andi dan Banu tiba di toko buku B secara bersamaan. Pertanyaannya adalah, berapa jarak dari toko buku A ke toko buku B? Kayak gitu kan. Jadi ini kayak kasus salib menyalip lah, susul menyusul. Ini kayak aplikasi soal fisika gitu. Tapi kita selesaikan pada kasus ini ya di bab SPLSW gitu kan. Coba kamu renungkan dulu ya. Oke, ceritanya ini ada toko buku A dan B. Anggaplah dia dalam lintasan lurus seperti ini gitu kan. Ada orang namanya Andi. Ada orang namanya Andi. Andi, dia itu bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Kayak gini ya. Nah, di soal tadi setelah 30 menit, nah berarti ceritanya si Andi ini jalan nih, set 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 set, kayak gitu kan. Sampailah dia misalkan pada titik ini, misalkan. Ini dalam waktu 30 menit nih. T-nya udah 30 menit. Gini, ini Andi di sini nih. Ketika sudah 30 menit, Banu baru berangkat. Berarti Banu dari sini nih. Cuman masalahnya sekarang adalah si Banu ini kecepatannya itu lebih kenceng dari si Andi, yaitu 30 km per jam. Nah, jadi ceritanya Andi berangkat dulu setelah 30 menit, ketika dia sampai sini, Banu baru berangkat set gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah jaraknya berapa sih A dan B kalau mereka itu ketemu di ujung. Jadi ketemu di ujung itu maksudnya itu adalah ketika mereka bergerak di lintasan gitu ya. Jadi ini dari sini ke sini. Ini saya kasih warna merah deh. Sampai sini. Ini kan titik B di sini ya. Titik B di sini. Anggaplah di sini. Kemudian si Banu itu juga ini saya kasih warna ungu. Jadi dari sini ke sini. Nah, kayak gini lah. Nah, kayak gini. Ini ternyata waktunya sama. Waktunya sama, bersamaan mereka sampainya. Berarti kamu harus menganalisa dulu ketika sudah 30 menit si Andi ini sudah berjalan berapa lama, kan kayak gitu. Jadi Andi itu, si Andi, dia bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Artinya apa sih? Artinya itu dalam waktu 1 jam dia udah bergerak 20 km. Berarti kalau 30 menit, 30 menit itu berapa? Setengah jam. Berarti dia sudah bergerak berapa? 10 km. Nah, pakai logikanya ya. Jadi 20 km per jam itu artinya dalam 1 jam dia itu bergerak 20 km gitu kan. Berarti kalau 30 menit atau setengah jam berarti dia udah bergerak berapa? Ya 10 km kayak gitu. Berarti nih ketika si Banu mau berangkat, si Andi itu sudah bergerak di sini itu sejauh 10 km. Kan gitu. Nah, kemudian mereka kan berarti kan ini startnya dari sini, yang Banu startnya dari sini kan. Kecepatannya beda. Yang ini kecepatannya adalah 20 km per jam. Yang ini kecepatannya adalah 30 km per jam. Berarti mereka ketemu di titik yang sama. Nah, berarti kamu harus cari jarak ini tuh berapa ya. Kemudian jarak ini tuh berapa ya. Kayak gitu. Nah, dulu di fisika dasar kamu sudah tahu bahwa jarak itu adalah kelajuan dikali waktu. Kayak gini ya. Berarti jarak yang ditempuh Andi, misalkan namanya itu adalah SA gitu kan. Berarti kelajuan Andi dikali waktunya Andi. Nah, kelajuannya Andi itu berapa ya? Kelajuannya Andi itu adalah 20. Waktunya berapa? Oh, nggak tahu, berarti 20 T.
Nah, T di sini itu yang akan berubah menjadi variabel ya, SPLSV-nya gitu, satu variabel. Jadi jaraknya dari sini ke sini itu adalah 20T. Sama, berarti jarak dari ujung sini ke ujung sini berapa? Ya sama, berarti jaraknya Banu, berarti S Banu, itu sama dengan kelajuan Banu, berapa? 30 dikali T. T-nya berapa? Ya T. Kenapa T-nya sama? Karena mereka berpapasan atau mereka bertemu, itu waktunya sama. Berarti jarak dari ujung sini ke sini itu adalah 30T. Nah, sekarang udah mulai terlihat kan? Sekarang apa yang kamu lihat? Yang kamu lihat itu adalah kalau kamu menggabungkan dua gambar ini, kamu bisa tahu bahwa jarak dari ujung sini sampai ke sini itu sama dengan jarak dari sini sampai sini ditambah dari sini sampai sini. Benar ya? Jadi ini itu sama dengan ini ditambah ini. Betul? Betul. Sehingga kita bisa bilang 30T itu sama dengan 10 ditambah 20T. Benar ya? Nah, ini tuh aplikasi balik lagi dari SPLSV kan. Berarti kita pindah ke sini, ini menjadi 30T dikurang 20T menjadi 10. Maka 10T sama dengan 10. Maka T-nya adalah 10/10, yaitu 1 jam. Jadi mereka bertemu itu 1 jam gitu kan. Nah, kalau T-nya itu 1 jam, maka jarak AB itu jarak mana? Dari sini sampai sini kan. Berarti sama dengan ini dong. Oh, berarti jarak AB itu sama dengan jarak yang ditempuh Banu kan, berarti kan? Berarti berapa jaraknya? Ya 30 dikali 1, yaitu 30 km. Jadi jaraknya itu adalah 30 km. Sekarang kita buktikan. Berarti kalau ini 20T, berarti berapa? Ya 20 dikali 1, yaitu 20 km. Nah, lihat, 20 km ditambah 10 km sama dengan 30 km. Jadi jarak toko AB itu adalah 30 km. Jelas ya, soal-soal seperti ini tuh butuh pemodelan matematik. Ketika kamu sudah dapat modelnya seperti ini, maka kamu akan mudah saja ya. Berikutnya, ini ada lagi nih soalnya. Jumlah dua buah bilangan ganjil yang berurutan adalah 28. Carilah kedua bilangan tersebut. Nah, ini soal agak tricky. Bilangan ganjil itu berapa sih? Misalkan nih dari yang kecil ya. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya gitu kan. Ya pasti kamu udah pada tahu. Tapi cara pengerjaan ini gimana sih? Jadi kamu disuruh mencari bilangan-bilangan itu, bilangan ganjil itu yang hasilnya itu 28 kalau dijumlahkan, yang berurutan ya. Jadi kamu harus tahu, bilangan ganjil itu loncatnya itu berapa-berapa. Ini 2, 3 ke 5, 2, ini 2, ini 2, kayak gitu kan. Berarti, kalau kamu misalkan bilangan ganjil yang pertama, misalkan bilangan ganjil yang pertama itu adalah n gitu kan, maka bilangan ganjil berikutnya jelek banget berikutnya itu adalah n plus 2. Taunya dari mana? Dari sinilah. Kalau bilangan ganjilnya 1, berikutnya berapa? 3. Oh, berarti 1 plus 2 kan. Kalau bilangan ganjilnya 7, berikutnya berapa? 9. Dari mana? Ya 7 plus 2. Nah, makanya ketika saya bilang kalau misalkan bilangan ganjil yang pertama itu adalah n, maka bilangan berikutnya apa? Oh, n plus 2. Nah, ngerti idenya ya? Sehingga dari soal ini jumlah dua bilangan ganjil yang berurutan. Berarti kalau bilangan ganjilnya n dan n plus 2 dijumlahkan harus 28. Ya, berarti tinggal n ditambah n plus 2 itu harus sama dengan 28. Nah, balik lagi ini adalah sistem persamaan linear satu variabel. Maka ini menjadi 2n plus 2 sama dengan 28. Maka 2n sama dengan 28 kurang 2, yaitu 26. Maka n sama dengan 26 dibagi 2, yaitu 13. Oh, berarti bilangan ganjil yang pertama 13. Berarti bilangan ganjil yang kedua berapa? 13 tambah 2, 15. Nah, sekarang kita cek. 13 ditambah 15 berapa? 28. Berarti udah bener ya? Nah, bener ya? Oke. Berikutnya, ini lebih seru lagi. Jumlah 3 buah bilangan genap yang berurutan adalah 36. Carilah ketiga bilangan tersebut.
Sama aja, bilangan genap itu dari berapa sih? Misalnya dari 2, 4, 6, 8, 10 kayak gitu kan. Loncatnya berapa-berapa? Oh 2, oh 2, oh 2 kayak gini kan. Oh berarti nih kalau kasus yang seperti tadi, misalkan bilangan genap yang pertama itu adalah n. Berarti bilangan genap yang berikutnya itu adalah n plus 2 dong. Karena kan dia loncat 2 kan. Berarti bilangan ganjil yang ketiga itu bilangan genap yang ketiga berapa? Ya n plus 4. Kenapa? Loncat ini berarti loncatnya 2 kali, berarti n plus 4. Berarti hasil penjumlahannya berarti n ditambah n plus 2 ditambah n plus 4 itu harus sama dengan 36. Nah, 1, 2, 3 berarti menjadi 3n plus 6 sama dengan 36 ya. 3n sama dengan 36, langsung pindah sini sama dengan 30. Maka n-nya adalah 10. Kalau n-nya 10, maka bilangan genap yang kedua berapa? 12. Bilangan genap yang ketiga berapa? 14. Sekarang kita cek 10, 12, 14. Kita cek 10 ditambah 12 ditambah 14 berapa? Oh 36. Udah benar ya. Jadi ini tuh adalah beberapa contoh mengenai aplikasi soal cerita yang menggunakan sistem persamaan linear satu variabel ya. Gampang ya. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas persamaan nilai mutlak dan latihan soal. Materi yang ini, yang nilai mutlak ini tuh saya rasa banyak anak-anak yang masih bingung gitu kan. Jadi nanti saya akan lengkapi ini dengan latihan soal yang banyak. Jadi kalau latihan soalnya banyak, saya harapkan ya bisa lebih mudah gitu. Tapi ya mungkin nanti videonya akan panjang ya. Oke, terima kasih.